ketika kita bersahabat dengan orang yang punya titel, punya kekayaan, punya follower, tapi gak punya karakter, begitu kita susah mereka akan tinggalkan kita, mereka akan buang kita. Habis manis sepa dibuang. Tapi kalau kita memprioritaskan atau mencari sahabat, atau kita menjadi sahabat yang punya karakter, maka ketika kita susah, mereka akan selalu ada di sebelah kita. Mereka akan selalu bersama dengan kita. Itulah sahabat yang sejati. Sahabat sejati. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia butuh teman, manusia butuh sahabat. Namun masalahnya dalam pertemanan persahabatan ada yang bawa dampak positif, juga ada yang bawa dampak negatif. Itu sebabnya kita mesti cerdas dalam memilih dan memilah persahabatan. Sebab persahabatan kita akan menentukan masa depan kita. Kalau persahabatan kita negatif, masa depan negatif. Kalau persahabatan kita positif, masa depan positif. Itu sebabnya sejak awal Tuhan berkata dalam Kejadian pasal yang kedua 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu tidak punya teman yang sepadan. Artinya tidak akan pernah maksimal hidup kita, tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah bisa menjadi yang terbaik kalau kita tuh tidak punya teman yang sepadan. Artinya teman yang berkualitas, teman yang senilai. Nah, ketika Tuhan sudah memberitahu hal ini kepada Adam dan Hawa, kemudian yang dilakukan sama Adam dan Hawa, dia abaikan perkataan Tuhan. Sehingga dia mengizinkan untuk bergaul dengan teman yang tidak senilai, dengan teman yang tidak sepadan, yaitu si ular, si iblis, si pendusta. Dan ketika dia mentoleransikan bergaul dengan teman tidak senilai, apa yang terjadi? Maka dia tergoda oleh perkataan si penipu dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Seandainya waktu itu Adam dan Hawa tidak mengizinkan untuk bergaul dengan teman yang tidak sepadan, dia hanya cuma bergaul dengan teman yang senilai, pasti dosa tidak pernah hadir di dunia ini. Karena manusia mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak senilai, akibatnya dosa hadir di dalam kehidupan manusia dan sampai generasi berikutnya. Itu sebabnya kita akan belajar pada saat ini bagaimana kita mendapatkan seorang sahabat sejati dan bagaimana kita menjadi seorang sahabat sejati. Yang pertama, untuk kita menjadi seorang sahabat sejati atau mendapatkan seorang sahabat sejati itu menaruh kasih setiap waktu. Amsal pasal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan menyenangkan, tapi menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Gampang buat teman kita bersahabat ketika kita menguntungkan, ketika kita baik sama dia, ketika kita itu berlimpah-limpah. Namun apa yang terjadi kalau kita bangkrut? Apa yang terjadi kalau kita gak lagi bisa menguntungkan dia? Apa yang terjadi kalau kita ini nyakiti dia? Apakah dia tetap bisa jadi sahabat kita? Atau tidak? Persahabatan akan diuji bukan pada waktu ada di atas. Persahabatan diuji pada waktu ada di bawah. Itu sebabnya firman Tuhan yang dikatakan di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 diceritakan di mana ternyata sedikit sekali kita bisa mendapatkan seorang sahabat sejati di muka bumi ini. Sebagai contoh, Yesus memberikan perumpamaan tentang anak bungsu yang datang sama ayahnya, mengemis, merengek dan meminta dengan sangat keras agar diberikan warisan kepadanya. Akhirnya ayah gak tahan, diberikan warisan kepada si anak bungsu ini. Dan kemudian anak bungsu ini begitu terima warisan yang begitu berlimpah-limpah, dia pergi jauh dari rumah orang tuanya, berada di negara asing. Dan ketika dia ada di negara asing, jauh dari keluarganya, ketika dia banyak hartanya, firman Tuhan berkata bahwa banyak teman-teman, banyak pacarnya. Tapi apa yang terjadi begitu harta bendanya habis, maka temannya mulai meninggalkan satu-satu. Pacarnya mulai putusin dia. Sehingga dia jadi gembel, menjadi orang yang susah makan, menjadi orang yang susah hidup. Sampai harus bekerja di peternakan babi, mengurus babi, dan kemudian untuk makan dia sampai susah. Dimarahin waktu dia mengambil ampas babi. Kemudian dia berpikir dalam keadaan sedih, di rumah ayahku,
para pegawai tidur dalam keadaan perut kenyang. Sedangkan saat ini aku tidur dalam keadaan perut lapar. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku. Sekalipun aku tidak lagi dianggap anak, aku jadi pegawai, aku rela. Sebab di sana hidupku lebih layak daripada tempat ini. Dan ketika dia kembali ke rumah ayahnya, ayahnya melihat dari jauh dan langsung berlari dan memeluk anak muda ini dan menggantikan dengan jubah yang baru, sepatu yang baru, diberikan cincin dan diberikan pesta makan dan minum untuk anak ini yang hilang telah kembali. Membuktikan ternyata sahabat sejati tidak kita dapatkan dari luar rumah, tapi sahabat sejati kita bisa dapatkan dari dalam rumah. Itu sebabnya di sini firman Tuhan sedang memberikan pada kita pandangan untuk kita harus memberi value orang yang ada di rumah kita. Karena mereka yang pada akhirnya akan merawat kita ketika kita susah. Perhatikan kalau kita ada di rumah sakit yang kita kunjungi, teman kita yang sedang sakit, pasti yang ngurus di sebelah ranjangnya, yang ngurus dia punya makanannya, dia punya biayanya, dia punya bahkan minta maaf kotorannya sekalipun dibersihkan oleh keluarganya, bukan oleh temannya. Bahkan kalau saya pergi keluar kota, ada di bandara, yang dorong-dorong kursi roda itu bukan temannya, tapi keluarganya. Itu sebabnya jangan pernah kita memprotaskan orang yang ada di luar rumah dibandingkan orang yang ada dalam rumah. Karena orang dalam rumah pada akhirnya akan ngurus kita ketika kita dalam keadaan sakit. Ketika kita dalam keadaan susah, mereka tidak akan pernah meninggalkan teman kita yang ada di luar rumah. Mereka cuma happy-happy pada waktu kita Oke lah mereka nolong 1-2 minggu, mereka nolong 1-2 bulan. Tapi gak mungkin untuk seterusnya mereka terus menolong kita. Gak mungkin kita bikin mereka jadi benalu. Itu sebabnya di sini penting. Kalau kita mau mendapatkan kasih setiap waktu yang kita perlukan, mari berikan kasih setiap waktu juga kepada orang yang ada dalam rumah kita. Ini adalah hal yang luar biasa. Itu sebabnya penting di sini, do not impress people by money. Jangan terlalu tergiur dengan orang-orang yang punya banyak uang. Do not impress people by degree. Jangan tergiur dengan orang-orang yang punya pangkat. Do not impress people by follower. Jangan impress dengan orang-orang yang punya follower banyak. Do not impress people by looking. Jangan terlalu impress dengan orang-orang yang looking good, perawakannya elok. Do not impress people by title. Jangan selalu memproteskan atau kita impress dengan orang-orang yang punya banyak titel. Tapi impress lah dengan orang yang generosity, integrity, genuine, humility, rendah hati, kindness, baik, authenticity, asli. Ketika kita bersahabat dengan orang yang punya titel, punya kekayaan, punya follower, tapi gak punya karakter, begitu kita susah mereka akan tinggalkan kita, mereka akan buang kita. Habis manis sepadi buah. Tapi kalau kita memproteskan atau mencari sahabat, atau kita menjadi sahabat yang punya karakter, maka ketika kita susah, mereka akan selalu ada di sebelah kita. Mereka akan selalu bersama dengan kita. Itulah sahabat yang benar atau sahabat yang sejati.